Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Ananda siswa SMP dimanapun berada, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah selalu merahmati Ananda semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 9. Pembelajaran kita hari ini meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Sebelum kita lanjutkan pelajarannya, mari kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita capai. Pertama, ini kompetensi yang akan kita capai. Yang pertama, beriman kepada hari akhir. Kedua, menghargai sikap mawas diri sebagai implementasi beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami makna iman kepada hari akhir. Selanjutnya, menyajikan dalil naqli iman kepada hari akhir. Inilah KD kita. Kemudian tujuan yang akan kita capai melalui pembelajaran ini. Tujuan yang kita capai melalui pembelajaran pertama ini, menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, menunjukkan dalil iman kepada hari akhir, menyebutkan macam-macam kiamat, menjelaskan contoh kiamat sughra, menjelaskan proses kiamat kubra, menjelaskan kehidupan setelah hari kiamat, berperilaku beriman kepada hari akhir, berperilaku mawas diri, implementasi iman kepada hari akhir. Inilah tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Kemudian kita mulai. Yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Iman itu artinya adalah percaya. Hari akhir adalah hari setelah berakhirnya dunia ini, berakhirnya alam semesta ini. Jadi iman kepada hari akhir itu meyakini bahwa seluruh alam semesta ini, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran. Artinya akan mengalami akhir. Maka dunia ini disebut dengan fana, tidak selamanya. Kalau Allah itu baqa, dunia dan segala isinya fana, akan berakhir. Apakah selesai sampai di situ, selesai sudah kehidupan ini? Tidak. Ada lagi proses berikutnya yang disebut dengan alam akhirat. Nah, keyakinan terhadap kehancuran alam semesta dan keyakinan terhadap akan adanya akhirat, maka ini termasuk bagian dari pengertian beriman kepada hari akhir. Karena rentang perjalanan setelah kehidupan dunia ini di akhirat pun sangat panjang. Inilah diantaranya Ananda pengertian iman kepada hari akhir. Sekali lagi, iman kepada hari akhir itu adalah meyakini bahwa seluruh alam semesta ini, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami akhir, akan mengalami kehancuran, dan akan ada lagi kehidupan setelah kehancuran tersebut yang disebut dengan yaumil akhir itu. Anak-anak yang berbahagia, nanti supaya lebih jelas pengertiannya bisa dicari pengertiannya, cari di buku atau dicari di search di Google. Nah, juga bisa untuk lebih memantapkan pengertian kita tentang hari akhir ini. Kemudian ini perjalanan menuju akhirat. Ada beberapa hal yang
perjalanan setelah kehancuran, setelah kiamat. Yang pertama ini dimulai dari yaumul qiyamah, hari kiamat. Kiamat ini kan dua, ada namanya kiamat kecil, ada kiamat kubra. Kiamat kecil itu contohnya diantaranya adalah kematian. Jadi hari ini sudah banyak terjadi kiamat, namanya kiamat kecil. Kematian itu sudah kiamat, terutama bagi orang-orang yang memang sudah wafat, itu kiamat. Inilah salah satu bukti nyata bahwa akhirat itu pasti ada. Kiamat itu
dan mizan, ditimbang mana yang lebih banyak amal baiknya atau amal buruknya. Maka ini adalah saat-saat yang sangat menentukan, saat-saat yang sangat merisaukan bagi orang-orang yang tidak serius menjalankan perintah Allah, memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan kemauan dan keegoan dirinya saja, tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, apa yang dia lihat, apa yang dia perbuat. Maka saat ini mereka akan menyesal sejadi-jadinya. Bahkan ada di antara orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Andai dulu kami jadi tanah, lebih baik kami jadi tanah saja. Bahkan di saat ini tidak ada yang bisa membantu dan menolong. Orang yang sangat menyayangi kita di dunia ini tidak lagi mau membantu dan menolong. Saat itu semua orang sibuk dengan urusan dirinya masing-masing. Mereka bahkan lari dari saudaranya. Begitu penjelasan Allah dalam Al-Quran. Begitu penjelasan Allah dalam Al-Quran. Yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'ni yughni. Akan tiba masanya, akan tiba waktunya, seseorang akan lari dari ayah dan ibunya, akan lari dari saudaranya, akan lari dari pasangannya. Kenapa mereka lari? Karena mereka sibuk dengan urusan yang sangat menyibukkan dirinya. Maka saat itu kesolehanlah, ketaatanlah, amal ibadahlah yang bisa membantu dan menolong kita. Selesai yaumul hisab, yaumul mizan, maka tiba saatnya waktu yang amat sangat menentukan, waktu yang amat panjang tanpa batas waktu. Yaumul jaza, hari pembalasan. Orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, orang-orang yang timbangan kebaikannya melebihi timbangan keburukannya, mereka mendapatkan yaumul jaza, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Mereka berjumpa dengan malaikat Ridwan, penjaga surga itu sendiri. Inilah orang-orang yang amat beruntung, orang-orang yang istilah Al-Qur'annya adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Banyak penjelasan-penjelasan dalam Al-Qur'an orang-orang yang beruntung. Mari coba silakan Anda lihat lagi, baca Al-Qur'an, baca terjemahannya. Siapa sih orang-orang yang beruntung nanti ketika yaumul jaza itu datang? Kemudian tempat kedua, yakni tempat yang sangat tidak diinginkan, tempat bagi segala keburukan, puncak dari segala kejahatan dan keburukan, yakni neraka yang dijaga oleh malaikatul zabaniyah, malaikat yang tak mungkin, yang tak ingin kita temui. Maka bagi orang-orang yang tidak serius menjalankan perintah Allah, menyepelekan ayat-ayat Allah, menghina ayat-ayat Allah, hanya memperturutkan hawa nafsunya, atau memperturutkan akal yang tidak dilandasi oleh Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang sangat tidak beruntung. Maka tidak heran Nabi menyuruh kita berlindung dari neraka ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari neraka jahannam itu sendiri. Seperti apa betul neraka jahannam itu? Banyak ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang ini. Satu di antaranya, dua saja tempatnya. Pertama surga, yang kedua neraka. Surga ini adalah tempat kenikmatan yang luar biasa, tidak terbayangkan, tidak terfikirkan oleh kita. Dan surga ini juga bertingkat-tingkat, ada 7 tingkat surga, nama-nama surga. Ini bisa nanti Anda cari, lihat sebagai tugas, catat di buku catatannya, nama-nama surga. Kemudian juga neraka, dicari nama-nama neraka. Yang jelas kedua tempat ini adalah tempat terakhir kita, dan ini khalidina fiha abada, selama-lamanya. Maka orang-orang yang serius beramal, beribadah, kemudian dimasukkan ke dalam surga,
maka sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan di atas kenikmatan. Kemudian kalau seandainya berdosa, nasibnya tidak baik, melaksanakan perintah Allah, maka nanti tempatnya di neraka. Maka inilah tempat yang digambarkan sangat dahsyat. Bahkan ada ayat Al-Quran berbicara tentang neraka ini, ya, innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, tidak mengindahkan perintah kami, kelak mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kulit mereka matang, baddalnahum, kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa gunanya? Liyadzuqul azab, untuk kami rasakan azab kepadanya. Oleh karena itu, maka tidak heran Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, idza tasyahada ahadukum falyasta'in min arba'. Apabila engkau bertasyahud, maksudnya tasyahud akhir, maka bacalah doa minta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, inilah nanda penjelasan tentang perjalanan menuju akhirat. Penjelasan yang Ustadz jelaskan ini masih sangat sederhana, masih sangat singkat. Perlu penjelasan-penjelasan selanjutnya. Penjelasan tersebut bisa didapatkan baik melalui buku maupun melalui penjelasan di YouTube dan sebagainya. Anak-anak yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita. Selanjutnya, ini dalil ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang yaumil akhir. Dalilnya ini cukup banyak, sangat banyak yang bicara tentang yaumil akhir ini. Kita tidak akan sebutkan semuanya, tapi di antaranya saja. Yang pertama ini Quran surat yang ke-22. Surat yang ke-22 surat apa? Nah, surat yang ke-22 ayat 7. Ini adalah surat Al-Hajj. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Nah, silakan dibaca. Ya, ini ya surah Al-Hajj ayat 22. Dan sungguh kata Allah, hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Inilah dalil pertama, kepastian datangnya kiamat. Nah, silakan dihafal ayatnya supaya bertambah kebenaran hafalan ayatnya. Ini Quran surat ke-22 ayat 7. Yang kedua Quran surat 101. Surat 101 ayat 4 sampai 5. Surat 101 itu surat apa? Ya, surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ini gambaran seperti apa kiamat itu. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Nah, seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, ini adalah gambaran kiamat kubra. Dahsyat sekali, merinding bulu kuduk kita membayangkannya. Maka inilah kiamat yang dahsyat itu. Kemudian yang ketiga, Quran surat ke-99. Surat ke-99 itu surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, ini juga penjelasan tentang gambaran hari kiamat. Kemudian berikutnya Quran surat ke-39. Surat ke-39 itu surat apa? Ya, surat Az-Zumar ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Nah, silakan dibaca-baca, dihafal ayatnya.
dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjelaskan tentang tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Ditiup pertama tiupan untuk mematikan seluruh makhluk, yang kedua untuk kembali di yaumul ba'ats, membangkitkan seluruh manusia. Nah, inilah penjelasan, inilah dalil-dalil yang berbicara tentang yaumul akhir, tentang kiamat di antaranya. Masih banyak lagi ayat lain, silakan dibaca dalam Al-Qur'an, baca penjelasannya, sehingga kita makin yakin kita dengan yaumul akhir. Ketika kita yakin, maka efeknya adalah makin hati-hati kita dalam hidup dan semakin kuat tekad kita untuk menghindari perbuatan buruk. Ini Quran surat 22 ayat 7, Quran surat 101 4-5, Quran surat 99 ayat 1-2, Quran surat 39 ayat 6-8. Silakan Anda baca, Anda hafal ayat-ayat ini. Anda yang berbahagia, selanjutnya kesimpulan pelajaran kita yang pertama, beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Yang kedua, iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran, ditandai dengan tiupan trompet malaikat Israfil. Yang ketiga, para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, kiamat sughra dan kiamat kubra. Yang keempat, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Yang kelima, di antara alam akhirat, alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan dan hisab. Kemudian yang keenam, setiap perbuatan manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Surah At-Tin ayat terakhir. Inilah kesimpulannya Anda. Silakan dibaca, kemudian dipikirkan, direnungkan, sehingga semakin yakin kita dengan yaumul akhir dan makin menguatkan kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Kita jaga lisan kita, kita jaga perbuatan kita, kita jaga mata kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin semangat kita untuk ibadah, makin semangat kita untuk salat, makin semangat kita untuk belajar, makin semangat kita untuk bekerja mencari sesuatu yang halal. Barangkali ini penjelasan singkat kita tentang iman terhadap hari akhir, ya, beriman kepada hari akhir kemudian mengakhiri perbuatan buruk kita. Terakhir Anda silakan dikerjakan, ya, latihan berikut ini. Ini latihannya ada 6. Anda bisa memilih, kerjakan saja latihannya 5 saja. 5 saja. Soalnya 6, pilih mana yang menurut Anda yang akan Anda kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian hari kiamat. Yang kedua, bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia yang baik. Yang ketiga, mengapa pada waktu dihitung amal manusia tidak ada seorang pun yang dapat menipu. Yang keempat, jelaskan fungsi iman kepada hari kiamat. Yang kelima, sebutkan amalan yang dapat menjadikan seseorang ahli surga. Yang keenam, tuliskanlah dalil menjelaskan tentang kepastian datangnya hari kiamat. Ini evaluasinya, silakan Anda ditulis dalam buku catatannya atau bagaimana teknisnya oleh gurunya masing-masing. Mungkin bisa lewat Google formulir, nanti bisa dijawab langsung dan dikirim ke gurunya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali mungkin itu saja pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.